Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Faslun ay hadza faslun, ini adalah sebuah pasal aqallul kafani, sedikit-dikitnya kain kafan adalah thawbun, pakaian, satu lapis pakaian, ya'ummuhu, yang menutupi seluruh jasad mayit, yang menutupi seluruh jasad mayit. Jadi sedikit-dikitnya kafan ketika kita memulasarakan jenazah, ketika kita merawat jenazah, salah satu yang harus kita lakukan adalah mengkafani jenazah, mengkafani mayit, ya. Mengkafani mayit. Sedikit-dikitnya kain kafan yang wajib adalah satu helai pakaian yang menutupi seluruh jasad mayit. Ini bagi mayit
yang tidak meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya. Jadi apabila mayit itu tidak meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya. Atau dia meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya, tetapi dia berwasiat untuk tidak dikafani dengan 3 lapis pakaian. Untuk tidak dikafani dengan 3 lapis. Ya. Jadi wajib dikafani dengan 1 helai pakaian. Nah, apabila mayit itu meninggalkan tarikatan zaidatan 'alad dain. Jika mayit itu meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutang-hutangnya dan dia tidak berwasiat, untuk tidak dikafani dengan 3 helai pakaian, maka wajib dikafani dengan 3 lapis pakaian. Jadi poin pertama yang harus kita garis bawahi, ada mayit, dia tidak meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutang. Jadi harta peninggalannya itu hanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Harta peninggalannya itu hanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya, tidak lebih dari itu. Maka mayit yang seperti ini dikafani dengan 1 helai pakaian. Kemudian ada keadaan lain apabila mayit itu meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya. Jadi dia memiliki harta peninggalan dipakai untuk membayar hutang-hutangnya, itu masih lebih. Masih ada sisanya. Tetapi dia berwasiat sebelum meninggal, dia berwasiat, dia mengatakan misalkan saya berwasiat jika saya mati nanti mayit saya jangan dikafani dengan 3 helai kain kafan. Dia berwasiat seperti itu. Jangan dikafani jasad saya ketika sudah menjadi mayit dengan 3 helai kain kafan. Maka dia wajib dikafani dengan 1 helai kain kafan. Apabila orang itu meninggalkan harta, ini keadaan yang ketiga. Apabila orang itu meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya, sesudah dipakai harta peninggalan itu untuk membayar hutang, masih ada sisa. Dan dia tidak berwasiat sebelum meninggal, dia tidak berwasiat untuk tidak dikafani dengan 3 helai. Dia tidak berwasiat untuk, tidak ada wasiat apa-apa terkait dengan takfin ini, terkait dengan kain kafannya nanti ketika sudah meninggal. Tidak ada wasiat dari dia untuk tidak dikafani dengan 3 helai kain kafan, maka wajib mayit itu dikafani dengan 3 helai pakaian. 3 helai kain kafan. Wa akmaluhu, dan sempurnanya kain kafan. Sempurnanya mengkafani mayit. Lirrijali, bagi laki-laki, salasatun 3. Salasatun 3 helai. Dan boleh mayit laki-laki itu dikafani dengan 5 helai. Tetapi mencukupkan dengan 3 helai itu aula, lebih baik. Jadi sesempurna-sempurnanya mengkafani mayit, itu mayit dikafani dengan 3 helai pakaian. Boleh dikafani dengan 5 lapis kain kafan, boleh. Ya. 5 lapis kain kafan itu adalah pertama qamis, imamah, dan thalathul lafaif. Qamis, pakaian, kemudian imamah, surban ya, dikenakan di kepalanya, kemudian thalathul lafaif, 3 lapis kain kafan yang lain.
Tetapi para ulama mazhab Syafi'i mengatakan lakinnal iktisara 'ala tsalatsati aula minhu, tetapi mencukupkan dengan 3 helai atau 3 lapis kain kafan itu lebih utama, lebih baik. Dan bagi mayit perempuan yang sempurna adalah mengkafani perempuan itu yang sempurna adalah dengan 5 lapis kain kafan. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua adalah kerudung, kemudian lapis yang lain, lapis yang ketiga adalah sarung, ya, seperti sarung, kemudian lifafatani 2 lapis yang lain. Kemudian poin lain terkait dengan permasalahan ini matanya sudah ya, ada tambahan dari syarahnya itu begini. Wajib mengkafani mayit dengan sesuatu yang boleh dipakai ketika hidup. Wajib mengkafani mayit dengan lapis kain kafan yang boleh dipakai oleh mayit itu ketika dia masih dalam keadaan hidup. Jadi nggak boleh misalkan laki-laki dikafani dengan kain yang terbuat dari bahan sutra murni 100% misalkan. Nggak boleh, karena sewaktu hidup dia tidak boleh tidak boleh menggunakan kain seperti itu. Kemudian orang yang muhrim, ya, orang yang muhrim, orang yang mati dalam keadaan ihram, orang yang mati dalam keadaan ihram, haji atau ihram umroh, maka tidak boleh dikafani dengan kain yang berjahit, ya. Tidak boleh dikafani dengan kain yang berjahit. Kain yang ada sambungan jahitannya. Karena pakaian seperti itu ketika orang tersebut hidup tidak boleh dikenakan. Kemudian juga kepalanya tidak boleh ditutupi. Kepalanya tidak boleh ditutupi. Laki-laki ya, laki-laki dalam keadaan muhrim meninggal. Laki-laki dalam keadaan muhrim atau berihram meninggal. Maka apa yang dilakukan ketika mengkafani mayitnya? Tidak boleh dikafani dengan kain yang disambung dengan berjahit bil makhid, ya. Kemudian juga tidak boleh ditutupi kepalanya. Kepalanya tidak boleh ditutupi karena sewaktu hidup dia memang tidak boleh menggunakan tutup kepala karena dia dalam keadaan ihram. Kemudian juga kalau dia perempuan maka wajahnya tidak boleh ditutup. Ya, perempuan yang sedang melakukan ihram haji atau ihram umroh meninggal, maka ketika sampai pada mengkafani jasadnya, maka wajahnya harus dibuka, tidak boleh ditutup. Kemudian pensyarah kitab ini mengatakan, wal aula an yakuna al kafanu qadiman maghsula. Yang paling baik kain kafan itu adalah kain yang lama, ya, bukan kain baru. Yang paling baik kain kafan itu adalah kain yang lama, tetapi sudah dicuci. Ya, kain yang sudah lama, ya, yang pernah digunakan, tetapi yang sudah dicuci, ya, artinya sudah dibersihkan. Dan kemudian disunnahkan kain yang berwarna putih. Sunnah. Jadi tidak wajib mengkafani mayit dengan kain yang berwarna putih, itu tidak wajib, tapi itu sunnah. Kain hitam, warna biru, warna hijau boleh. Saking fanatiknya dengan Nahdlatul Ulama sampai-sampai dikafani dengan kain yang berwarna hijau NO misalkan. Boleh, tetapi yang sunnah adalah putih. Kemudian wa yahrumu ma yuzri bihi kal khushish, diharamkan mengkafani mayit dengan kain kafan yang menghinakannya, dengan kain kafan yang merendahkannya. Ya, seperti apa? Karung goni. Ya, itu nggak boleh itu ya. Mayit dikafani dengan karung goni. Tahu karung goni ya? Biasa untuk menyimpan beras itu atau padi, ya, kain goni.
Karena mengkafani mayit dengan kain goni itu merendahkannya, menghinakannya, tidak boleh. Bagaimana cara mengkafani mayit? Pertama, kain kafan yang paling bagus dan paling lebar itu dibuka terlebih dahulu. Dibuka terlebih dahulu, ditaruh yang paling bawah. Kemudian setelah itu, lapis yang kedua ditaruh di atasnya. Kemudian lapis yang ketiga ditaruh lagi di atasnya. Kemudian setelah itu, wal yudarru ala kulli wahidatin minha hanutun wa kafurun. Kemudian disebar di atasnya, di atas lapisan kain yang ketiga tadi, hanut. Hanut itu minyak wangi, ya. Minyak wangi, minyak misik, minyak za'faron, minyak apalah ya yang ada, minyak wangi pokoknya. Wa kafurun dan kapur barus. Jadi kapur barusnya itu dihancurkan, diremet-remet ya, dihancurkan, dipukuli gitu ya, kapur barusnya itu. Kalau berupa apa namanya? Bola-bola kecil atau semacamnya itu kemudian dihancurkan, kemudian disebar di atas kain kafan. Kemudian setelah itu mayit diletakkan di atasnya dalam keadaan terlentang. Jadi di atas lapis kain yang ketiga itu ada minyak wangi, ada kapur barus, lalu setelah itu mayit diletakkan di atasnya. Lalu bagian apa namanya? Bokongnya ya, bagian pantatnya itu diikat ya. Bagian wa yushadda al-yahu diikat kedua apa? Pantatnya. Diikat kedua pantatnya. Wa yuj'al 'ala manafidhi badanihi qutnah kadzalika wa yulaffu 'alaihi al-lafaif wa tushad. Kemudian setelah itu manafid badan dia, mata ya, bagian-bagian yang terbuka dari badannya seperti mata, hidung, kemudian lubang mulut, kemudian lubang telinga ya. Ini diberi kapas. Yang bagus adalah apa? Diberi kapas. Ya diletakkan kapas begitu aja. Jadi ini diletakkan kapas ya. Diletakkan kapas, ini juga diletakkan kapas. Tidak perlu sampai dimasukkan, diletakkan begitu aja. Ini juga diletakkan kapas. Ya, setelah itu kemudian diikat. Ya, kemudian setelah itu diikat. Ketika diletakkan di kuburan, ketika dikubur, maka ikatan-ikatan yang mengikat kain kafannya itu dilepas. Ikatan-ikatan yang mengikat kain kafannya itu dilepas. Baik. Faslun, ini adalah sebuah pasal arkanus sholatil janazati, boleh janazah, boleh jinazah. Secara bahasa, jimnya boleh dikasroh, boleh difathah. Arkanus sholatil jinazati atau janazati sab'atun, ada 7. Rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Kalau dalam bahasa Indonesia, jenazah ya. Kalau dalam bahasa Arab, boleh janazah, boleh jinazah. Jenazah itu artinya tempo hari sudah kami sampaikan, mayit yang diletakkan di atas keranda, itu namanya jenazah. Jadi kalau ada orang mati, sebelum diletakkan di atas keranda mayat, maka belum disebut jenazah atau janazah. Disebut jenazah atau jenazah ketika mayit itu, ketika orang meninggal itu sudah berada di atas keranda mayat. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Al-awwalu minha an-niyyatu. Yang pertama, rukun yang pertama adalah niat.
Dan tempatnya niat ini dalam mazhab Syafi'i harus dinyatakan dalam hati bersamaan dengan membaca takbiratul ihram, sama dengan sholat-sholat yang lain. Harus dinyatakan dalam hati bersamaan dengan kita membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niat secara lisan sebelum membaca takbiratul ihram itu boleh ya, bahkan itu sunnah. Sunnah karena membantu niat yang ada di dalam hati. Niat yang menjadi rukun itu bukan yang diucapkan. Niat yang menjadi rukun sholat adalah niat yang dinyatakan dalam hati ketika kita membaca takbiratul ihram. Dan itu mudah sebenarnya. Kalau ada orang kesulitan berarti punya penyakit was-was, itu harus diobati. Orang itu kadang-kadang sampai mengulang takbiratul ihram sampai 5 kali, sampai 7 kali atau lebih dari itu. Merasa bahwa hatinya belum berniat. Ini orang yang terkena penyakit was-was. Harus diobati, ya, harus dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Salah satu doa yang diijazahkan oleh masyayikh kita untuk menghilangkan penyakit was-was ada beberapa. Salah satunya adalah amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Wa rusulih dengan dijamakkan ya. Amantu billahi wa rusulih. Doa lain untuk menghilangkan was-was adalah memperbanyak bacaan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Begitu juga bacaan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga ayat wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Beberapa bacaan tersebut diijazahkan oleh guru-guru kami, oleh masyayikh kami untuk dibaca. Tujuannya adalah menghilangkan was-was ya. Orang yang punya penyakit was-was, takbiratul ihram bisa sampai 1 menit, bisa sampai sekian menit, padahal orang takbiratul ihram itu hanya butuh sekian detik. Jadi menyatakannya dalam hati itu bukan sesuatu yang sulit. Sulit bagi orang yang punya penyakit was-was ya. Orang itu kalau terkena penyakit was-was seperti itu memang dia harus melawan ya. Kalau dia ikuti, maka itu artinya dia mengikuti godaan syaitan. Harus dilawan. Kalau tidak bisa juga, coba dengan beberapa bacaan yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, amantu billahi wa rusulih. Kemudian yang kedua, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diperbanyak bacaan-bacaan itu. Kemudian yang keempat adalah ayat huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian ketika niat itu diharuskan ta'yin mayyit ya, ta'yin mayyit. Walau dengan isyarah qalbiyah. Tidak wajib menyebut namanya dalam hati, tetapi wajib menta'yin mayyit yang ada di hadapannya. Ya, seperti kita mengatakan dalam hati, usolli ala hadzal mayyiti. Ya, usolli ala hadzal mayyiti. Tidak perlu disebutkan namanya. Tidak wajib maksudnya. Kalau di ta'yin namanya boleh, ya, di ta'yin namanya boleh. Tapi tidak wajib. Yang penting dita'yin saja bahwa dia menyolati mayit ini, bukan mayit yang lain. Saya menyengaja untuk menyolati mayit ini yang ada di hadapan saya ini, maksudnya. Kemudian rukun yang kedua adalah empat takbir, ya, 4 takbir. Rukun yang kedua adalah 4 bacaan takbir. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian 3 takbir berikutnya. Jadi membaca Allahu Akbar sampai 4 kali ketika sholat jenazah itu rukun.
Beda dengan sholat biasa. Sholat biasa, bacaan Allahu Akbar itu yang rukun hanya satu, yaitu bacaan Allahu Akbar pertama ketika kita memulai sholat atau dikenal dengan sebutan takbiratul ihram. Kalau dalam sholat jenazah, 4 takbir itu semuanya adalah rukun sholat jenazah. Kemudian disunnahkan, ya disunnahkan bagi orang yang melakukan sholat jenazah untuk mengangkat tangannya ketika setiap kali membaca takbir. Setiap kali membaca takbir itu disunnahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, tempo hari sudah kami sampaikan cara sempurna untuk mengangkat tangan ketika kita membaca takbiratul ihram dan ketika kita membaca 3 takbir setelah takbiratul ihram di sholat jenazah itu sama, ya, caranya sama dengan sholat biasa. Ujung jari disejajarkan dengan ujung telinga, kemudian ujung jempol disejajarkan dengan bagian paling bawah dari telinga, lalu telapak tangan bagian dalam ini dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian jari jemari kita itu direnggangkan, bukan ditutup. Tidak juga terlalu renggang, agak direnggangkan, ya, agak direnggangkan seperti ini. Ini mengangkat tangan yang sempurna ketika membaca takbir ketika sholat. Sebenarnya dengan hanya mengangkat tangan dengan cara apapun itu sudah dapat kesunahan. Tapi yang sempurna adalah seperti tadi, ya, yang kami sampaikan. Kemudian rukun sholat jenazah yang ketiga adalah ats-tsalitsu tanpa wa, ya, kalau di matanya. Ats-tsalitsu yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Seperti yang sudah kami jelaskan, ini sama penjelasannya dengan rukun sholat pada umumnya yang sudah pernah kita kupas pada saat kita membahas tentang rukun sholat. Kemudian ar-rabi'u, rukun sholat jenazah yang keempat. Rukun sholat jenazah yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Dan ini tidak harus dibaca setelah takbir yang pertama. Tidak harus dibaca al-fatihah ini, tidak harus dibaca pada atau setelah takbir yang pertama. Boleh dibaca setelah takbir yang kedua, boleh. Kemudian rukun yang kelima adalah membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Sempurnanya sholawat yang menjadi rukun kelima dari sholat jenazah ini adalah as-sholatul ibrahimiyah, sholawat ibrahimiyah. Baik dengan sayyidina atau tanpa sayyidina, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada beberapa riwayat, ya. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala, ada innaka Hamidum Majid diulang 2 kali. Ada beberapa riwayat atau yang sudah kita hafal itu, ya. Yang sudah kita hafal diakhiri dengan fil alamin innaka Hamidum Majid. Ba'da tsaniyati. Ya. Ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Membaca sholawat setelah takbir yang kedua minimal dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima. Yang keenam, as-sadisud du'a lil mayyit ba'da tsalitsati. Membaca doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mayit dewasa, untuk mayit anak-anak, ya, baik untuk mayit dewasa maupun mayit anak-anak.
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ini boleh dibaca untuk mayit dewasa yang sudah balik maupun untuk mayit anak-anak. Jadi anak-anak itu kan tidak punya dosa. Anak-anak itu tidak punya dosa, tapi tetap wajib kalau dia terlahir dalam keadaan hidup, maka dia wajib disolatkan jenazahnya. Ya, dia kan tidak punya dosa. Ya, untuk mayit itu apabila dia mati, ya, apabila dia belum balik, apabila ada anak yang belum balik lalu mati, dia tidak punya dosa, lalu kita doakan, maka itu akan menambah pahalanya kelak di akhirat, akan menambah kenikmatan dia di akhirat, akan menambah balasan nikmat dia di akhirat, akan menambah pahalanya. Makanya kalau di kampung, ya, di kalangan NU itu tetap diadakan tahlilan. Meskipun yang mati itu anak-anak, ya, tetap diadakan tahlilan. Jadi untuk menambah pahalanya, ganjarannya, balasan pahalanya, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di akhirat, dengan kita mendoakannya, mengirimkan pahala sedekah untuknya, mengirimkan pahala bacaan Quran untuknya, maka itu akan semakin menambah kenikmatan dia. Kemudian rukun sholat jenazah yang ke-7, yang terakhir adalah as-sabi'us salam. As-sabi'u as-salam. Salam setelah takbir keempat, ya. Minimal assalamualaikum, sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukunnya begitu, membaca salam langsung setelah takbir keempat. Tetapi yang paling sempurna adalah setelah takbir keempat, sebelum salam, kita mendoakan mayit, ya, kita doakan mayit itu dengan doa walaupun panjang, ya, walaupun panjang itu dibolehkan, ya. Misalkan Allahumma yang biasa kita baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang paling ada permasalahan terakhir, yang paling baik untuk menjadi imam sholat jenazah, yang paling baik untuk menjadi imam sholat jenazah, yang pertama adalah ayah dari si mayit. Ayah dari si mayit. Kemudian kakeknya, dan begitu seterusnya ke atas. Kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-lakinya, dan begitu seterusnya ke bawah. Urutannya seperti itu. Kemudian al-akh syaqiq, saudara kandungnya, saudara seayah seibu. Lalu urutan berikutnya adalah saudara seayah. Kemudian selanjutnya adalah anak dari saudara kandung, anak dari saudara kandung, kemudian anak dari saudara seayah. Ya, kemudian setelah itu asobah, ya. Dalam bab waris itu, kemudian setelah itu asobah, sesuai urutan yang disebutkan di dalam pembahasan ilmu waris. Kemudian setelah itu dzawu al-arham. Dzawu al-arham ini juga ada dalam pembahasan ilmu waris. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, disilahkan. Nggak tahu dibuka apa tidak ini oleh Mas Admin ini, ya. Ininya apa namanya, bisa kirim chat atau tidak, saya nggak tahu. Kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf, ya, ada beberapa kendala. Untuk beberapa pertemuan terakhir ini kita liburkan. Kadang saya bisa, adminnya tidak bisa. Mungkin capek atau sakit atau apa. Kadang-kadang adminnya bisa, saya
tidak bisa karena saat ini saya merawat ibu ya yang tidak bisa melihat. Jadi pagi itu kadang-kadang butuh apa. Karena sekarang di rumah saya ibu, maka terkadang untuk kajian pagi ketika saya sibuk untuk merawat ibu yang sakit, maka terpaksa kajian ini diliburkan. Mohon doa, mohon bacaan Al-Fatihah. Ya, kita akhiri dengan permohonan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan siapapun di antara kita dan keluarga kita, ya, terkhusus ibu saya yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.